Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3C Hukum Bisnis dan Etika Profesi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 4, saya Dinda Yulailyawati dan rekan saya Raffi Mustafanto. Kali ini kami akan mempresentasikan pendekatan dalam pengambilan keputusan etis dengan data analisis biaya manfaat dan analisis etis untuk pemecahan masalah. Pertama, analisis biaya manfaat. Pengertiannya adalah cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat adalah proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan. Untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akan atau tidak dari perspektif bisnis. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Tujuannya, teknik ini akan menimbang sisi manfaat dan sisi biaya dari setiap perlakuan risiko. Dari sisi manfaat, organisasi dapat memperoleh manfaat yang paling menguntungkan. Sedangkan dari sisi biaya, organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi tertentu. Dalam prosesnya, analisis biaya manfaat akan mempertimbangkan tingkat efisiensi biaya dan tingkat manfaat yang dapat diperoleh dari setiap perlakuan yang tersedia. Analisis biaya manfaat kegunaannya adalah teknik cost benefit analysis sangat cocok untuk diterapkan pada risiko yang berada di atas selera risiko namun berada di bawah toleransi risiko atau risiko dengan tingkat eksposur sedang atau menengah. Teknik ini juga dapat membantu organisasi untuk membandingkan antara satu perlakuan risiko dengan yang lainnya. Hasil perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencocokan atau pengkombinasian antara suatu risiko dengan opsi-opsi perlakuan risiko sehingga organisasi memiliki opsi perlakuan risiko yang lebih banyak. Analisis biaya manfaat, pelaksanaannya. Pelaksanaan teknik ini dapat dilakukan tanpa menggunakan program khusus sehingga penerapannya dapat dikatakan mudah. Berikut adalah cara menggunakan teknik cost benefit analysis. Yang pertama adalah menentukan estimasi biaya dasar atau baseline cost. Yang kedua, menentukan estimasi biaya residual atau residual cost. Menghitung biaya implementasi atau implementation cost, menghitung manfaat, menghitung analisis biaya manfaat, dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Mustafanto. Analisis biaya manfaat, kekuatan dan kelemahan. Ya, kekuatan. 1. Memungkinkan biaya dan manfaat dibandingkan menggunakan satu matriks yang sama. Yang kedua, memberikan transparansi pada pengambilan keputusan tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit. Kelemahannya. Yang pertama, dalam beberapa penerapan, sulit untuk menentukan tingkat diskonto yang valid untuk biaya dan manfaat di masa depan. Dan kedua, nilai manfaat dan biaya bersifat dinamis, sehingga dibutuhkan pembaharuan atau analisis ulang pada periode tertentu untuk menentukan nilai manfaat dan biaya yang baru. Yang ketiga, teknik ini tidak dapat menganalisa besaran nilai manfaat atau biaya apabila salah satu maupun keduanya tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai tertentu yang dapat diperbandingkan. Analisis etis untuk memecahkan masalah. Pengambilan keputusan etis praktis dalam pengambilan keputusan etis. Maka terdapat persyaratan tradisional terkait dengan profitabilitas dan legalitas. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis menilai kadar keetisan keputusan yang dibuat dengan melihat yang pertama itu ada konsekuensi atau diciptakan offness baik dalam hal manfaat atau biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, keadilan yang terlibat. Yang keempat, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Analisis etis untuk pemecahan masalah. Pendekatan filosofis memberikan dasar bagi pendekatan keputusan praktis meskipun sebagai besar dari pihak eksekutif dan akuntan profesional tidak menyadari bagaimana dan mengapa demikian. Yang pertama, ada keadilan di antara pemangku kepentingan. Pedulian atas perlakuan yang adil telah menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini mengenai isu-isu seperti
diskriminasi terhadap perempuan, dan hal lainnya yang mencakup perekrutan, promosi, dan pembayaran. Yang kedua, hak pemangku kepentingan. Sebuah keputusan hanya akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.